Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, saya Akifah Lutfia Muazara dari tim satelit SDIT Insan Teladan, peserta tantangan literasi numerasi Leksa Bedas Kabupaten Bandung. Tantangan bulan April kali ini adalah tantangan jurnalistik wawancara berupa bidang pekerjaan. Kali ini saya akan mewawancarai seorang wakil kepala sekolah, yaitu Ibu Masoroh atau kita panggil saja Ibu Imas. Mari kita simak. Assalamualaikum Bu Imas, apa kabar? Waalaikumsalam Akifah. Alhamdulillah Bu Imas dalam keadaan baik, sehat walafiat. Gimana Akifah? Baik? Baik. Ya, alhamdulillah. Apa tugas Ibu sebagai WKS bidang kesiswaan? Tugas Ibu sebagai Wakasek bidang kesiswaan itu adalah membantu kepala sekolah dalam merencanakan, kemudian dalam melaksanakan dan mengevaluasi program-program sekolah yang berkaitan dengan program kesiswaan seperti tata tertib, kemudian ekstrakurikuler, pendidikan karakter dan lain-lain. Masya Allah. 3. Apa bedanya WKS bidang kesiswaan dengan guru pada umumnya, Bu? Perbedaan Wakasek bidang kesiswaan dengan guru bidang lainnya itu, Teteh Akifah, itu terkait kepada program sekolah yang terletak pada tanggung jawab struktural secara langsung kepada kepala sekolah dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi program-program di sekolah. Sedangkan guru itu adalah membantu menerapkan kebijakan program yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu sesuai berdasarkan kebutuhan murid sesuai dengan kewenangannya masing-masing gitu. Apa hal yang paling menyenangkan dari pekerjaan ini? Iya. Yang paling menyenangkan dalam Wakasek bidang kesiswaan ini mungkin lebih kepada kita dapat menggali ilmu dan ilmu, kemudian pengalaman, kemudian kita juga dapat berkontribusi dalam berkontribusi sesuai dengan kewenangan kita gitu ya. Kalau Bu Imas kan dalam perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi program sesuai dengan visi misi sekolah yang diemban. Kemudian kita juga nanti dapat berinteraksi nih lebih luas dengan anak-anak, gitu, lebih intens dengan anak-anak maupun dengan guru maupun dengan orang tua gitu. Lanjut ya. Boleh, Teteh Akifah. Apa tantangan atau kesulitan Ibu saat menjalankan tugas? Kesulitannya itu atau tantangannya ya, kita dalam menjamin agar seluruh program sekolah itu bisa apa yang telah kita semua rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik, kemudian secara konsisten sesuai dengan visi misi sekolah gitu, sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan bersama gitu. Apa jenis masalah yang sering dihadapi murid di sekolah? Permasalahan yang sering dihadapi oleh murid di sekolah itu biasanya berkaitan dengan masalah sosial, kemudian juga masalah belajar maupun masalah perilaku gitu biasanya. Terus apa lagi? Masya Allah. Iya. Bagaimana cara Ibu membantu murid yang sedang sedih atau punya masalah? Nah, bagi murid yang sedang sedih, yang lagi punya masalah, nah kita biasanya Bu Imas ataupun guru di sini biasanya kita melaksanakan pendekatan individual gitu ya, dengan membantu mengidentifikasi perasaannya gitu ya. Kita membantu mengidentifikasi perasaan anak tersebut yang sedang sedih, kemudian kita cari tahu penyebabnya, kemudian kita beri dukungan emosional, kita validasi emosi anaknya, kemudian kita juga mengajarkan teknik relaksasi gitu ya, kalau lagi sedih itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita juga kita ajarkan juga cara mengelola gitu, kita bantu anak biar bisa mengelola emosinya secara positif gitu. Kemudian kita bantu juga agar anak bisa membangun koneksi sosial dengan temannya gitu. Kita lanjut ya Bu. Boleh Teteh. Apa yang harus dilakukan murid kalau bertengkar dengan temannya? Apa yang harus dilakukan kalau kita di sekolah kan ada guru ya, ada guru gitu, ada orang yang lebih tua ya, selain guru juga kan ada KTU atau apa gitunya. Kalau kita sedang punya masalah, maka carilah bapak atau ibu guru gitu ya, cari bapak ibu guru kalau yang di kelas gitu, atau orang yang lebih tua yang lainnya. Kemudian
kalau kita sebagai diri pribadi, mungkin kita anak, tenangkan diri dulu ya, tenangkan diri kita. Kemudian kita coba kita ceritakan, ungkapkan perasaan kita itu ya, ungkapkan dengan jelas gitu, biar orang lain bisa mengetahui, oh kita itu kenapa sih gitu ya. Jadi kemudian ketika kita sedang berbicara dengan teman, maka perhatikan teman tersebut, biar kita tahu apa maksud yang disampaikan oleh temannya ya. Kemudian kita juga kalau sudah jelas nih, oh ternyata salahnya ini, maka lakukanlah permintaan maaf ya, jangan gengsi untuk minta maaf. Misalkan oh salah, minta maaf, kemudian belajar cari solusi bersama gitu ya, gimana nih gitu, biar salahnya bisa baikan lagi gimana gitu ya. Kemudian lakukan hal yang menyenangkan, yuk kita main lagi yuk atau apa gitu ya. Jadi cari hal yang menyenangkan, yang membuat situasi itu lebih baik lagi gitu ya, nggak sedih-sedih lagi, masalahnya selesai gitu ya. Kita lanjut lagi. Bagaimana cara agar apa yang Ibu lakukan kalau ada murid yang melanggar aturan sekolah? Nah, kalau ada murid yang melanggar aturan sekolah, kita kan sudah punya alur kebijakan sekolah ya, namanya segitiga retribusi. Nah, ini segitiga retribusi ini bisa membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ada 3 tahapannya Teteh Akipa. Yang pertama itu menstabilkan identitas dulu, yaitu bahwa kesalahan itu adalah wajar dan manusiawi gitu. Jangan sampai anak itu merasa gagal gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita membantu anak mengetahui mengapa siswa itu melakukan kesalahan, penyebabnya apa sih gitu ya. Kemudian kita juga menanyakan keyakinan. Jadi mengajak anak untuk merenungkan nilai-nilai yang mereka yakini. Bantu anak. Kita bantu anak untuk merenungkan nilai-nilai yang mereka yakini, sehingga mereka dapat belajar dari kesalahan dan bertanggung jawab gitu ya. Jadi nanti kita segitiga retribusi ini dapat membantu anak untuk jujur pada dirinya sendiri gitu ya, jujur pada dirinya sendiri, kemudian mengevaluasi dampak dari kesalahannya apa, kemudian kita melakukan penawaran gitu ya, bukan paksaan, kamu harus gini enggak gitu. Kita penawaran dulu, kita cari tahu penyebabnya apa, kita bantu cari solusinya seperti apa, kemudian kita bantu anak untuk bersedia menyelesaikan masalah dan nanti berbuat lebih baik lagi ke depannya gitu Teteh Akifa. Oh begitu. Iya. Bagaimana cara agar semua murid bisa rukun dan saling menghargai? Nah, biar rukun nih, anak-anaknya biar rukun. Sebenarnya insya Allah ya, anak-anak gampang sekali untuk rukunnya ya. Nah, adapun misalkan contoh kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama nih untuk biar rukun bareng-bareng nih. Kita bisa belajar bersama, kemudian bermain bersama, aktif dalam kelompok gitu ya, aktif dalam kerja kelompok gitu ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Kemudian kita juga dapat menyelesaikan masalah bersama-sama. Kemudian kita juga tidak pilih-pilih teman tentunya ya, tidak boleh pilih-pilih teman gitu Teh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan Ibu supaya murid-murid tidak takut menyampaikan masalahnya? Jangan takut menyampaikan masalah ya, tentunya kita pahami dulu bahwa semua orang itu tak pandang usia, kemudian tak pandang status sosial, semuanya mempunyai masalah. Nah itu, maka yakinilah bahwa gurumu itu adalah orang tuamu kedua di sekolah. Jadi kami sebagai guru kalian, sebagai guru anak-anak, kami aman bagimu. Kami akan pastikan keamanan dan permasalahanmu itu terjaga gitu ya. Kemudian kami menyenangkan bagimu. Insya Allah kami sebagai orang tuamu di sekolah ini akan selalu menerapkan 5S. Apa tuh Akipa tuh? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, insya Allah ya, tidak akan ada guru yang tidak senyum, kita cemberut gitu, nggak ada ya. Pasti kami insya Allah itu tidak ada yang jutek gitu, nggak ada. Insya Allah semuanya akan senyum, salam, sopan, santun, insya Allah. Jadi kami akan menyenangkan bagimu, kemudian kami juga akan bermanfaat bagimu, karena sebaik-baik orang itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi insya Allah kami akan terbuka menerima permasalahan apa yang dirasakan oleh anak-anak. Jadi kita berusaha untuk cari solusi bersama gitu Teteh Akifa. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab? Nah, disiplin dan tanggung jawab berarti
Kalau disiplin berarti contohnya kita dapat menghormati peraturan sekolah. Contohnya datang tepat Waktu. mengenakan seragam sesuai aturan. Kemudian kita juga dapat mengikuti upacara tuh ya, jangan sampai telat tuh upacaranya. Kita datang cepet-cepet gitu ya. Kemudian kita juga dapat bertanggung jawab dengan cara apa? Jaga kebersihan, buang sampah, jangan sembarangan, buang sampah pada tempatnya gitu ya. Kemudian kita tertib dalam mengikuti pelajaran, kemudian kita jujur gitu, kalau ada apa-apa kita jujur, terbuka, kemudian menjauhi hal-hal yang melanggar norma-norma gitu ya, norma-norma sekolah. Kemudian kita juga dapat menunjukkan sikap gotong royong gitu ya, gotong royong dan kepedulian gitu Teteh. Oke, pertanyaan lagi. Iya. Menurut Ibu, apa sikap yang paling penting dimiliki oleh anak SD? Iya, sikap yang paling penting ya, tentunya yang paling penting adalah pendidikan karakter gitu ya. Di antaranya apa? Kejujuran gitu ya, tanggung jawab, empati kan, toleransi, kemudian rasa ingin tahu atau jiwa pembelajar nih, pembelajar sepanjang hayat nih, kemudian manajemen waktu, kemudian berkomunikasi dengan baik. Nah itu apa yang harus dimiliki oleh anak-anak pada umumnya gitu ya. Pertanyaan terakhir ya. Iya. Apa harapan Ibu untuk murid-murid di sekolah ini? Harapan Ibu ini pada khususnya gitu ya, yang pertama dan paling utama itu adalah anak-anak menjadi pribadi yang solih atau salihah, kemudian memiliki karakter yang positif, kemudian percaya diri, kemudian berani mencoba hal-hal baru, kemudian apa ya, kreatif, bermimpi besar, kemudian bertanggung jawab, dan tentunya doanya mudah-mudahan anak-anak itu nanti memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Begitu Teteh. Masya Allah, Alhamdulillah wawancara kita sudah selesai. Terima kasih Bu Imas. Sama-sama Kifa. Dari hasil wawancara tadi kita saya bisa simpulkan, yaitu tugas seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu membantu kepala sekolah dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program sekolah yang berkaitan dengan program kesiswaan seperti tata tertib, ekstrakurikuler, pendidikan karakter, dan lain-lain. Demikian wawancara saya dengan Bu Imas. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.